Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kita yang terakhir di mata kuliah akuntansi manajemen, kita akan membahas mengenai informasi akuntansi diferensial. Jadi akuntansi diferensial karena dari asal kata aja difference berarti berbeda dan ini digunakan sebagai cara bagi pihak manajemen melihat dari perspektif akuntansi untuk mengambil keputusan dengan dihadapkan pada berbagai pemilihan alternatif. Karena seringkali dalam bisnis kita dihadapkan untuk memilih berbagai macam alternatif keputusan. Ketika kita ambil keputusan A, akibatnya akan berbeda dengan ketika kita ambil keputusan yang B. Nah, bagaimana kita cara melihatnya? Ini akan dibahas dalam materi informasi akuntansi diferensial. Jadi, apa itu akuntansi diferensial? Berarti adalah kita berusaha untuk menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, kemudian biaya, dan juga aktiva. Ini dari perspektif akuntansinya, ada pendapatan, biaya, dan aktiva yang tentunya akan berbeda jika tadi suatu tindakan tertentu yang dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi, informasi akuntansi diferensial akan berkaitan dengan masa yang akan datang. Apa akibatnya jika kita memilih keputusan A dan apa akibatnya di masa yang akan datang ketika kita memilih keputusan B. Jadi kita akan mencoba mensimulasikan berbagai alternatif keputusan dengan sudut pandang akuntansi, yakni pendapatan, biaya, dan aktiva. Nah, untuk itu kita perlu memahami apa aja sih yang dimaksud dengan pendapatan diferensial. Pendapatan diferensial berarti ya kita akan mensimulasikan pendapatan yang berbeda ketika keputusan dibuat gitu ya. Kemudian biaya berarti kita akan membandingkan apa dampaknya terhadap biaya ketika kita mengambil keputusan yang satu dan apabila kita mengambil keputusan yang lain gitu ya. Jadi perspektifnya ada dua, pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Nah, biaya diferensial sendiri itu sering juga disebut dengan biaya relevan. Di mana biaya relevan itu memiliki ciri merupakan biaya yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, yang kedua adalah akan menimbulkan perbedaan di antara alternatif tindakan. Nah, kita akan lihat berdasarkan study case ya. Ini ada ilustrasi kasus bahwa kita akan mengambil keputusan tentang pemilihan bahan baku untuk proses produksi kita. Jadi ada bahan baku X, Y, dan Z. Nah, ini akan kita pilih. Kita mau pakai yang X, Y, atau Z. Di mana harga pembeliannya sama, baik itu X, Y, dan Z, 3.000. Sementara yang berbeda adalah upah langsungnya. Kalau kita memilih bahan baku X, maka upah langsungnya adalah 9.000. Kemudian bahan baku Y upahnya 8.000 dan Z 8.500. Gitu ya. Nah, dari ilustrasi ini kita coba membedah mana yang termasuk dalam biaya relevan. Nah, di ilustrasi tersebut berarti harga bahan baku dan upah merupakan biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, berarti belum terjadi ya. Ketika kita memilih untuk memilih bahan baku X, Y, dan Z. Nah, kemudian kita bedah dalam pemilihan alternatif upah langsung yang terjadi itu yang merupakan biaya relevan. Saya ulang sekali lagi bahwa yang menjadi biaya relevan adalah biaya upah langsung. Kenapa? Karena karakteristik yang kedua, akan terjadi perbedaan. Di sini yang terjadi perbedaan adalah upah langsung. Ketika X upah langsungnya 9.000, ketika Y upah langsungnya 8.000 dan Z adalah 8.500. Itu ya. Maka yang menjadi biaya relevan adalah biaya upah langsung per kilogram. Sementara itu, ya, untuk harga bahan baku kita sebut sebagai biaya yang tidak relevan, irrelevant cost. Karena harganya sama untuk setiap bahan baku. Oke, bisa dipahami ya, berarti perbedaan antara biaya relevan dengan biaya yang irrelevant cost. Kemudian, kita akan masuk lagi ke konsep biaya tambahan, incremental cost. Namanya aja incremental, berarti adalah biaya yang timbul atau naik atas tambahan biaya yang terjadi karena memilih suatu alternatif lain. Kita coba ilustrasikan di kasus. Ketika kita merakit
ya sepeda mini, si PTX ini, harga pokok per unitnya adalah 200.000 gitu ya. Kemudian ketika dia mendapat pesanan khusus, berarti pesanan di luar normal sebanyak 100 unit, berarti kita harus menambahkan biaya sebesar atau sebanyak 100 unit ini. Sebanyak berapa pesanan khusus yang diminta. Berarti di luar dari kapasitas normal. Sehingga disebut biaya tambahan atau incremental cost. Kemudian kita masuk ke biaya kesempatan atau opportunity cost, yakni biaya potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Berarti ada biaya yang hilang atau penghematan biaya ketika kita memilih suatu alternatif. Contoh di sini, ketika PTX punya ruko, kalau ruko itu dipakai buat berdagang, maka dia akan memperoleh pendapatan 100.000 per hari kalau dipakai untuk berdagang. Sementara itu, jika PTX memilih untuk, ingat, akuntansi diferensial, berarti yang timbul karena perbedaan keputusan. Sementara ketika PTX memilih untuk menyewakan ruko tersebut, dia akan memperoleh keuntungan 75.000 per hari. Maka PTX akan kehilangan pendapatan atau kehilangan biaya kesempatan opportunity cost mendapatkan 25.000 sebagai biaya kesempatan. Ya, dia akan hilang. Itu yang disebut dengan biaya kesempatan, opportunity cost. Selanjutnya, kita akan memahami konsep biaya terhindarkan, berarti avoidable cost. Berarti dari namanya biaya yang bisa kita hilangkan ketika kita mengambil suatu tindakan. Contoh di sini, ketika PTX membeli mobil bekas, dia akan menanggung biaya perbaikan 1 juta per tahun. Tapi, jika PTX membeli mobil baru maka selama 5 tahun pertama, dia akan bebas dari biaya perbaikan. Berarti dalam hal ini, biaya yang timbul sebesar 1 juta per tahun, ketika kita membeli mobil baru, bisa kita hindari. Nah, ini yang disebut dengan biaya terhindarkan atau avoidable cost. Kemudian, berarti ketika ada yang avoidable, berarti ada yang tidak bisa dihindari, unavoidable cost. Berarti yang tidak bisa kita hindari biayanya. Nah, ini contohnya adalah biaya yang tenggelam atau disebutnya sunk cost. Gitu ya. Sebagai contoh di sini, di tahun 2005, PT ABC itu beli gedung kantor sebesar 50 juta. Kemudian di kemudian hari, keuangan perusahaan PT ABC tidak membaik. Kemudian menutup sebagian usahanya. Maka karena apa yang sudah kita investasikan sebesar 50 juta di tahun sebelumnya, kita tidak bisa lagi berharap terhadap biaya ini. Itu ya, sebesar 50 juta. Maka ini bisa disebut sebagai nilai sunk cost. Atau sebagai contoh lain atau biaya yang tidak terhindarkan, misalnya kita mau buka usaha, kita akan mengeluarkan biaya perizinan, kemudian mengeluarkan biaya untuk hak paten dan lain-lain. Kemudian usahanya ternyata tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian usaha kita tutup. Maka itu adalah biaya yang tenggelam, sunk cost. Oke, itu konsep-konsep biaya yang harus kita pahami dan kita bisa bedakan. Ada biaya opportunity cost, kemudian ada biaya yang bisa dihindari, dan ada biaya yang tidak bisa dihindari. Kemudian juga ada biaya incremental cost, biaya yang terjadi karena peningkatan. Oke, nah kemudian setelah kita mempelajari konsep pendapatan dan biaya tadi, kapan kita bisa menggunakan pengambilan keputusan khusus atau melakukan perhitungan akuntansi diferensial? Yakni pertama, di ilustrasi kasus ini kita bisa lakukan perhitungan tersebut ketika kita mencoba menerima atau menolak pesanan khusus. Kemudian yang kedua, pada saat kita ingin menambah
jenis produk yang baru atau departemen yang baru, apakah nanti kita lebih baik meniadakan jenis produk atau departemen yang sudah ada, atau malah menambah jenis produk. Kemudian yang ketiga, bisa diilustrasikan pada saat kita, apakah kita lebih baik membuat sendiri spare part kita, bahan baku kita, apa kita lebih baik membeli kepada supplier. Itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana? Apakah kita harus menjual sendiri atau memproses lagi, menciptakan value added, penambahan nilai dari produk kita. Nah, kasus-kasus seperti ini membutuhkan perhitungan dengan akuntansi diferensial. Nah, kita masuk ke ilustrasi kasus yang pertama, yakni menerima atau menolak pesanan khusus. Oke, kita coba lihat ya, ilustrasi kasusnya. Jadi, perusahaan selama ini menjual produk dengan harga jualnya itu 2.000 per unit, kalau kondisinya standar. Kemudian biaya tetap itu 300.000, ya, biaya tetapnya 300.000 dan biaya variabelnya 1.200 per unit. Dengan kira-kira penjualan standarnya atau penjualan rata-ratanya selama ini 1.000 unit. Nah, tetapi perusahaan mendapatkan pesanan tambahan sebanyak 100 unit. Tapi si konsumen kita inginnya dia tidak membayar sebesar 2.000 dari harga jual normal yang kita tetapkan. Tapi dia mau membayarnya cuma Rp1.400 per unit. Nah, dengan kondisi ini berarti ada dua alternatif. Apakah kita mau menerima atau menolak tambahan unit yang sebanyak 100 ini? Karena harganya akan berbeda. Nah, ini kan masuk ke biaya relevan gitu ya. Nah, gimana cara kita menganalisisnya? Kita coba lihat di tabel ini ya. Nah, di tabel ini berarti kita ada dua keadaan, dua keputusan ya. Yakni yang tanpa pesanan khusus, berarti kita tidak menyanggupi permintaan yang sebesar 100 unit, atau menerima pesanan khusus, berarti kita juga akan menyanggupi permintaan dia yang sebanyak 100 unit. Nah, kita kemudian akan melihat perbedaannya di sini. Oke, kita lihat dulu yang di kondisi tanpa pesanan khusus. Berarti ketika tanpa pesanan khusus, ketika rata-rata penjualannya adalah 1.000 dan harga jualnya adalah 2.000, maka penjualannya adalah 2 juta. Oke, ini tanpa pesanan khusus. Sementara ketika ada pesanan khusus, harga jual normal yang sebanyak 1.000, kita hargai 2.000, maka di sini adalah 2 juta. Ditambah dengan 100 unit spesial ini, dengan harga yang berbeda 1.400. Maka kita akan mendapatkan penjualannya 2 juta plus 140.000. Perbedaan dari tanpa pesanan khusus dan menerima pesanan khusus berarti adalah 140.000. 2.140.000 dari total yang ada di sini dikurangi dengan 2 juta yang tanpa pesanan khusus. Maka akan timbul selisih atau perbedaan incremental cost-nya, incremental penjualannya adalah 140.000. Kemudian masalahnya adalah selain daripada penjualan yang juga meningkat, incremental cost-nya, ada biaya variabel yang juga akan meningkat. Ya, di sini bisa dilihat ketika tanpa pesanan khusus, yakni memproduksi sebanyak 1.000, dengan keterangan sebelumnya biaya variabelnya adalah 1.200, maka dengan kondisi tanpa pesanan kita akan mengeluarkan biaya 1.200.000. Sementara dengan pesanan khusus berarti totalnya adalah 1.000 ditambah 100 ya, jadi 1.100 dengan biaya variabel yang sama 1.200, berarti ada incremental cost sebesar 1.320.000. Nah, selisih di antara 1.200.000 dan 1.320.000 adalah 120.000. Ingat, ini adalah sebagai biaya. Begitu ya. Sehingga perbedaannya kita akan kurangin dari penjualan dikurangi biaya. Berarti adalah 20.000 di sisi yang perbedaan. Kemudian di sisi tanpa pesanan khusus berarti margin kontribusinya ketika tanpa pesanan khusus, margin kontribusi berarti dari penjualan dikurangi biaya variabel 800.000. Sementara dari menerima pesanan khusus, pada saat menerima pesanan khusus, margin kontribusinya meningkat dari 800 menjadi 820.000. Gitu ya. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa biaya tetap tidak dihitung? Karena ingat, biaya tetap adalah konseptualnya dia tidak berubah ya. Walaupun ya
kuantiti produksinya diproduksi lebih banyak, dia tidak dipengaruhi oleh kuantiti produksi. Berarti dalam hal tadi konsepnya, dia menjadi biaya yang irrelevant cost, biaya yang tidak relevan, karena jumlahnya akan sama, baik itu di kondisi tanpa pesanan khusus maupun menerima pesanan khusus. Itu ya, kenapa biaya tetap tidak diperhitungkan. Kemudian dari tabel ini selanjutnya apa? Berarti dari tabel ini ya, kita bisa ambil kesimpulan, oh ketika kita menerima pesanan khusus, kita masih dapat untung sebesar 20.000 gitu ya. Karena terjadi kenaikan margin kontribusi. Sehingga hasil analisisnya bisa ditulis seperti ini. Berdasarkan analisis tersebut, sebaiknya perusahaan akan memilih mengambil pesanan khusus ya, meskipun harganya dijual lebih rendah, yakni tadi 1.400 ya. Karena ternyata tambahan pendapatan akan terjadi tambahan pendapatan, yakni 140.000. Lebih besar dibandingkan kita tidak mengambil pesanan tersebut, yakni cuma 120.000. Berarti tadi seperti yang tertera di tabel, akan ada perbedaan margin kontribusi positif sebesar 20.000. Nah, makanya keputusannya adalah kita bisa mengambil tambahan pesanan khusus tersebut. Gitu kira-kira caranya menghitung ya, dari sisi untuk mau ngambil atau tidak mengambil pesanan khusus, memproduksi pesanan khusus. Nah, kebalikannya berarti ya, ketika terjadi perbedaan yang menyebabkan sisi negatif, berarti misalnya menerima pesanan khususnya lebih rendah karena biaya variabelnya cukup tinggi, itu bisa terjadi ya. Berarti di sininya akan negatif. Misalnya di sininya adalah 800.000 ya tadi ya. Sedangkan untuk menerima pesanan khusus, ini timbul margin kontribusinya adalah menjadi 780.000. Berarti menjadi min 20.000. Maka dengan kondisi kalau min 20.000, kita tidak perlu mengambil pesanan khusus. Itu caranya untuk menggunakan akuntansi diferensial untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang lebih kompleks, yakni perihal bagaimana kita memutuskan apakah kita mau menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen gitu ya. Nah, di sini kita harus, kalau tadi di ilustrasi sebelumnya kita cuman mempertimbangkan perihal, ya apa namanya, incremental cost gitu ya, atau incremental revenue. Nah, sekarang kita harus mempertimbangkan avoidable cost, unavoidable cost, dan opportunity cost. Kita langsung lihat ya, contoh ilustrasi kasusnya. Di sini kita punya 3 departemen ya, kita jualan melalui 3 departemen dengan outputnya yaitu makanan, pakaian, dan elektronik. Tapi permasalahannya pakaian selama ini ngalamin kerugian, sehingga manajemen mau mempertimbangkan untuk menutup departemen pakaian. Nah, kita berdasarkan data, kita diminta untuk melihat, menganalisis kira-kira lebih baik ditutup nggak departemen pakaian, atau jangan-jangan malah jangan sampai ditutup gitu ya. Kita lihat datanya sekarang, ini datanya atau soalnya gitu ya, di mana ini ada data dari Departemen Pakaian, Makanan, dan Elektronik. Kemudian ada biaya variabel, kemudian ada margin kontribusi sama seperti ilustrasi sebelumnya. Kemudian ada biaya, ya, ada biaya tetap terhindarkan dan tak terhindarkan. Kita coba bedah satu-satu ya, di mana Departemen Pakaian itu mampu menjual sebanyak 5.000 ya, makanan 4.000 dan elektronik 500. Dan dia menghasilkan secara total 5, 4.000, 9.000 ditambah 500 dijumlahkan di sini 9.500. Kemudian ternyata departemen pakaian dia mengeluarkan untuk biaya variabel 4.000, makanan 2.800 dan elektronik 300, sehingga totalnya adalah 4.000 ditambah 2.800, 6.800 ditambah 300 adalah 7.100. Betul. Kemudian margin kontribusi berarti untuk pakaian 5.000 dikurangi 4.000 adalah margin kontribusinya 1.000. Sementara dari perihal biayanya untuk pakaian 750 dan 300 ditambah menjadi 1.050. Maka dengan margin kontribusi 1.000 dan biaya tetap yang tidak terhindarkan 1.050, maka departemen pakaian mengalami kerugian sebanyak 50.
Berbeda halnya dengan departemen makanan menghasilkan keuntungan 200 dan elektronik 25, gitu ya. Nah, sekarang apakah dengan memperhitungkan cuman perhitungan laba rugi kemudian kita langsung nutup departemen pakaian? Ternyata nggak kayak gitu di akuntansi diferensial. Nah, gimana nganalisisnya? Kita lihat ya sekarang. Berarti sama, kita ciptakan simulasi pada dua kondisi, yakni kondisi yang pertama atau alternatif satu, kita tetap meneruskan departemen pakaian, dan pada kondisi dua atau alternatif dua, kita meniadakan departemen pakaian, gitu ya. Sehingga ketika kita lihat kolom yang pertama dulu ya, meneruskan departemen pakaian, maka ketika meneruskan berarti semua departemennya tetap ada. Kita lihat di slide sebelumnya, departemen pakaian tetap ada, makanan tetap ada, elektronik tetap ada. Maka penjualannya adalah menjadi 9.500.000 atau 9.500 dalam ribuan. Nah, di sini cuman saya bikin dalam jutaan 9.500.000 ya. Itu maksudnya adalah 9.500 kalau dalam ribuan. Gitu ya. Sementara ketika kita meniadakan departemen pakaian yang kolom kedua ini, berarti penjualan kita itu akan menurun. Berarti cuman dihasilkan karena departemen pakaian nggak ada, maka cuma dihasilkan dari departemen makanan dan elektronik 4.500. 4.000 ditambah dari departemen makanan 4.000, dari departemen elektronik 500. Jadi 4.500 gitu ya. Sehingga akan menimbulkan perbedaan, penurunan ya. Berarti ada penurunan pendapatan penjualan sebesar 5 juta. Gitu ya cara ngelihatnya. Kemudian kita lihat di departemen yang alternatif satu, meneruskan departemen pakaian. Berarti biaya variabelnya tetap semuanya bakalan kita keluarin. Berarti biaya variabelnya dari departemen pakaian, makanan, dan elektronik 7.100. Maka di sini tertulis 7.100.000. Gitu ya. Sementara ketika kita meniadakan departemen pakaian, berarti ada biaya variabel yang berkurang. Gitu ya. Berarti departemen biaya variabel yang berkurang adalah kita nggak lagi ngeluarin untuk departemen pakaian karena mau dihapus kan. Maka tinggal 2.800 ditambah 300. Berarti adalah 2.800 tambah 300, 3.100. Nah, 3.100-nya atau 3.100.000 kita tulis di sini. 3.100.000 gitu ya. Sehingga dengan perbedaan dua kondisi ini, 7.100.000 dan 3.100.000 akan menurunkan biaya variabel sebesar 4 juta, gitu ya. Kemudian untuk yang baris tetap terhindarkan 1.325.000. Dapatnya dari mana? Berarti yang tetap terhindarkan adalah karena tadi memilih untuk tetap menjalankan departemen pakaian, ya berarti dari sini 1.325 gitu ya. Nah, kemudian yang ini sekarang departemen alternatif kedua yang kita meniadakan departemen pakaian, dapat 575 dari mana? Berarti dapatnya ya tinggal lihat dari sini 500 ditambah 75 karena departemen pakaiannya nggak ada kan, 500 tambah 75 adalah 1.325 gitu. 575 diambil dari 500 plus 75 itu ya, 575 makanya di sini tulis. Kemudian kenapa untuk biaya tak terhindarkan, nggak kita hitung, karena dia menjadi biaya yang irrelevan. Karena walaupun kita meniadakan departemen pakaian ataupun tetap ada departemen pakaian, biaya tersebut tetap harus ada. Ingat konsepnya tadi di awal ya, video tuh. Maka dia menjadi biaya irrelevan. Oke, kita udah dapat, kemudian kita tinggal hitung jumlah total biayanya. Untuk alternatif satu, semua departemen tetap berjalan, maka kita akan mengeluarkan biaya sebesar 8.425. Kemudian untuk alternatif 2, ketika kita meniadakan departemen pakaian, maka yang harus kita keluarkan biayanya adalah 3.675. Sehingga totalnya 4.750. Terjadi penurunan secara akumulatif ya dari alternatif 1 ke alternatif 2, 4.750 gitu. Kemudian laba, sekarang kita hitung laba. Berarti gampang nih, penjualan dikurangi dengan jumlah biaya 9.500.000 kurangi 8.425. Maka ketika kita tetap meneruskan departemen pakaian, laba kita jadi 1.075. Sementara dengan meniadakan departemen pakaian, ternyata
4.500.000 dikurangi 3.675.000. Laba kita secara perspektif akuntansi diferensial, laba kita malah turun 825.000. Berarti dari hal ini terjadi penurunan, ya enggak? Penurunan laba malah kalau kita memilih alternatif yang kedua sebesar berapa? 250.000. Nah, kita bisa lihat di sini. Kenapa ini terjadi? Karena ternyata dengan kita menghilangkan departemen pakaian, kita kehilangan opportunity revenue atau opportunity cost di sini, kehilangan potensi penerimaan penjualan sebesar 5 juta. Kemudian angka 5 juta ini kemudian ya biayanya yang muncul itu sebetulnya cuma 4.750 gitu. Nah, 5 juta ini ternyata lebih besar dari biaya yang dapat dihindarkan. Berarti perspektifnya ini kan kita mau hindarin biaya kan. Ternyata yang kita hindarin biayanya cuma 4.750. Sementara kita kehilangan potensi mendapatkan penjualan sebesar 5 juta. Jadi keputusannya dengan perspektif akuntansi diferensial, kita tetap meneruskan departemen pakaian. Begitu kira-kira dari perspektif akuntansi manajemen. Jadi kita menggabungkan antara akuntansi dengan perspektif manajerial, gitulah ya. Tuh, ya. Itu untuk strategi atau analisis untuk memilih meneruskan departemen atau tidak meneruskan departemen. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, materinya mungkin sampai sini, walaupun ada materi di slide-nya ada di bawah-bawahnya, cuman takut videonya terlalu panjang, lebih baik kita, akhiri di sini, silakan kalian bisa explore ya. Untuk ujiannya, untuk ujian akhir ya, untuk UAS, ujian akhir semesternya sampai dengan pembahasan ini, tentang akuntansi diferensial dalam hal, tadi apakah kita memilih, meneruskan pesanan khusus, membuat pesanan khusus atau tidak, dan ini ya, apakah kita mau meneruskan, departemen atau menghilangkan departemen. Jadi silakan kalian pelajari PowerPoint-nya, kalau yang suka dengan videonya silakan dilihat lagi videonya, kalau lebih gampang pelajari lewat video, itu ya. Nah, kemudian kalau kalian mau coba mengerjakan soal, silakan kalian kerjakan ya. Ini sifatnya nggak wajib sih, silakan kalian mau kerjain silakan, mau nggak ya udah, dan saya nggak ngambil nilai, cuman biar kalian bisa latihan sendiri, latihan mandiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.